Seorang nenek mengunjungi apartemen bertemu dengan Adrian Doria, seorang pengusaha terkenal. Nenek ini bernama Virgin Goodman, seorang pengacara. Kedatangan Virgin ke sini adalah untuk membela kasus pembunuhan yang Adrian lakukan terhadap kekasihnya Laura Vidal. Tapi, Adrian mengaku kalau ia sebenarnya dijebak. Kedatangan Virgin yang mendadak ini karena dalam sidang kasus pembunuhan Adrian ada saksi baru yang bisa memberatkan kasus Adrian. Saksi baru itu belum diketahui siapa. Lalu Virgin meminta Adrian untuk menceritakan kembali detail kejadian, namun Adrian berkata kalau ia sudah menceritakan segalanya. Virgin menilai pernyataan Adrian masih memiliki celah, sedangkan sidang akan dilakukan dalam 2 jam lagi. Adrian menolak untuk diwawancara. Adrian merasa kalau ia sudah tidak menyembunyikan apapun. Virgin tetap meminta Adrian untuk menceritakan kembali. Virgin ini adalah seorang pengacara yang tidak pernah kalah dalam setiap kasus yang ia bela. Lalu bagaimana kasus sebenarnya ini bisa terungkap? Apakah Adrian benar dijebak? Halo, gua Angga. Gua akan bawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Invisible Guest. Film ini memiliki plot twist yang luar biasa sulit ditebak. Benar-benar wow banget di endingnya. Lalu bagaimana ceritanya? Sini, gua ceritain. Wawancara pun dilakukan dan Adrian flashback. Adrian bertemu dengan Laura di sebuah hotel. Adrian ini ternyata sudah beristri. Mereka sedang diperas oleh seseorang yang mengetahui hubungan mereka. Pelaku itu meminta uang 10.000 euro. Mereka berada di sini karena instruksi dari pelaku. Setelah menunggu beberapa jam, SMS masuk. SMS itu berasal dari handphone Laura. Adrian sadar kalau ini adalah sebuah jebakan. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi. Namun, yang terjadi adalah Adrian bangun dari pingsannya dan di luar sudah ada polisi yang mengetuk pintu. Adrian menemukan sebuah patung yang ada bercak darah. Adrian melihat ke kamar mandi dan menghampirinya. Di sana banyak uang yang berserakan dan Laura yang sudah tewas. Sedangkan polisi yang terus mengetuk pintu tidak mendapatkan jawaban, menyuruh manajer hotel untuk membuka pintu. Polisi yang masuk melihat Adrian memeluk Laura. Adrian berkata kalau ada seseorang di sini, namun polisi tidak mempercayainya dan ia pun ditangkap. Pengakuan Adrian ini tidak bisa diterima karena polisi tidak menemukan kerusakan apapun di hotel. Semua akses masuk masih seperti awal. Manajer hotel pun berkata kalau kunci hotel itu hanya dimiliki oleh Adrian. Lalu Adrian menganggap kalau semua ini adalah jebakan. Seluruh TKP dibuat agar dia adalah pelaku utama. Polisi juga sudah menyimpulkan pembunuhan ini akibat Laura yang jatuh cinta dan Adrian membunuh Laura untuk menyelamatkan pernikahannya. Istri Adrian pun pergi meninggalkan Adrian karena kecewa ketika tahu kalau Adrian berselingkuh dan juga membunuh Laura. Virgin berkata kalau penjelasan dari Adrian ini hanya membuat polisi makin curiga. Virgin meminta cerita yang sebenarnya. Reaksi Adrian tetap kalau cerita tersebut adalah benar apa yang terjadi. Virgin melihat Adrian yang tidak bisa kooperatif, menekan Adrian agar berkata yang sebenarnya. Lalu Virgin memberikan selembaran koran berita kehilangan seorang pria. Belum diketahui hubungannya apa, tapi dari sini Adrian sudah tidak bisa berbohong. Waktu mundur 3 bulan yang lalu, Adrian yang sedang berada di Paris ditelepon oleh istrinya Sonia. Sonia menanyakan kabar perjalanan bisnis yang dilakukan Adrian. Dalam telepon, Sonia mengabarkan kalau ia akan pergi berlayar dengan ayahnya bersama Alex, yaitu anak dari Adrian. Adrian berada di sini bersama Laura. Setelah panggilan selesai, mereka pergi. Di perjalanan, Adrian melakukan perjalanan yang tidak sesuai arah GPS. Di sini mereka ngobrol. Adrian ada rasa penyesalan karena terus berbohong pada istrinya. Namun Laura tetap gatal dan terus menggoda. Perselingkuhan mereka ini sudah berjalan lama dan ternyata Laura juga sudah menikah. Adrian tidak bisa meninggalkan Sonia demi Laura. Dengan begitu Laura pun tidak bisa meninggalkan Bruno suaminya. Adrian merasa hubungan ini tidak bisa dibenarkan dan ia pun memilih untuk mengakhirinya. Setelah itu terjadilah Adrian dan Laura mereka baik-baik saja. Ketika mereka mengecek mobil yang ia tabrak, ternyata pengemudi mobil putih itu sudah tewas. Adrian yang panik dan mencoba menelpon polisi. Lalu
Laura menghentikannya. Laura bilang kalau kejadian semua ini terjadi tanpa saksi. Setelah itu mereka pun pergi, namun sayang mobilnya tidak bisa menyala. Ditambah ada sebuah mobil yang melaju menuju sini. Laura membuat sebuah ide. Laura kembali ke mobil putih, menidurkan mayat, dan juga mengambil catatan. Mereka berpura-pura di hadapan pengemudi yang baru saja datang kalau apa yang sedang terjadi ini adalah kecelakaan mereka. Setelah itu, terdengar suara panggilan telepon dari mobil putih. Laura penuh dengan ide. Ia mengambil handphone itu dan berpura-pura kepada pengemudi kalau itu adalah panggilan asuransi. Lalu pengemudi itu pun lanjut pergi. Kini kejadian makin rumit. Laura bilang kalau Adrian harus mengurus mayat dan mobil putih itu. Dengan kejadian ini, mereka sepakat untuk berpisah dan saling menjaga rahasia yang mereka ketahui. Lalu Adrian membawa mayat dan mobil putih itu pergi menuju sungai dan menenggelamkan mobil itu beserta mayatnya. Dan pria itu adalah pria yang dilaporkan hilang di koran. Adrian di hadapan Virgin bercerita dan menunjuk pria yang ada di apartemen sebelah. Benar-benar mirip dengan pria yang ia tenggelamkan. Dan kita kembali ke cerita flashback Adrian. Adrian dijemput oleh Laura di tempat yang mereka janjikan. Dan Adrian bertanya bagaimana mobilnya bisa hidup. Pada saat Laura ditinggal, dia mencoba menelpon jasa derek. Namun Laura ketika ditanya lokasi, ia tidak bisa menjawab. Dan datanglah sebuah mobil, lalu seseorang pria keluar dari mobil itu. Dia bernama Thomas. Laura beralasan kalau ia telah menabrak rusa dan mobilnya tidak bisa menyala. Thomas yang kebetulan seorang montir mengecek mobilnya. Thomas bilang kalau mobil ini rusak karena starternya. Thomas menawarkan untuk diderek ke rumahnya dan diperbaiki di sana. Laura pun setuju. Di perjalanan menuju rumah Thomas, Laura memperkenalkan dirinya dengan nama lain, yaitu Raquel. Lalu handphone Laura berbunyi. Panggilan itu dari suaminya Bruno. Bruno bilang kalau ia akan menjemputnya. Namun Laura menolak dengan panik. Thomas menatap Laura keheranan. Sampailah mereka di rumah Thomas. Di rumah istri Thomas, Elvira menyambut. Elvira melihat tangan Laura ada bekas darah. Laura berkata kalau itu adalah bekas darah rusa. Thomas mendengarnya kembali heran. Lalu, Laura langsung mengalihkan pembicaraan. Laura bilang kalau ia sedang terburu-buru. Laura pun diajak Elvira untuk masuk ke rumahnya sambil menunggu. Laura di dalam langsung membersihkan bekas darah di tangannya dan keluar. Di luar, Laura melihat koleksi Thomas. Thomas ini suka dengan teater dan beberapa kali ia tampil dengan Elvira. Thomas yang sedang memperbaiki mobil, dia masuk ke dalam dan melihat sebuah korek berwarna emas. Sementara Laura sedang ngobrol bersama Elvira di meja makan. Elvira bertanya soal anak kepada Laura dan Laura mengatakan kalau ia belum punya. Lalu Elvira bercerita soal anaknya bernama Daniel Garrido. Dan tidak lama dari itu telepon masuk ke Elvira. Laura yang melihat foto Daniel terkejut. Wajah Daniel seperti tidak asing. Telepon Elvira berasal dari temannya Daniel, mengabarkan kalau Daniel tidak terlihat. Thomas yang selesai memperbaiki mobil masuk ke rumah. Elvira lapor kepada Thomas kalau Daniel tidak ada. Elvira yang panik ditenangkan oleh Thomas. Laura yang sudah tahu dan panik mencoba menjauh. Lalu Elvira mencoba menelpon Daniel. Saat Elvira menelpon, suara handphone terdengar. Ternyata benar, Daniel adalah korban yang ditabrak. Dan Laura lupa kalau ia mengantongi handphonenya Daniel. Laura langsung bereaksi menyembunyikan handphone Daniel di sofa. Elvira dan Thomas mendekati suara handphone itu, bertanya kepada Laura apakah mendengar suara handphone. Laura mengatakan tidak. Setelah Elvira menelpon lagi, suara itu terdengar berada di sofa. Thomas pun mengambilnya dan Laura bergegas izin untuk pergi. Nadie sabe nada de Daniel. Setelah Laura menceritakan semua, kini keputusan berada di Adrian. Adrian memutuskan untuk menghancurkan mobilnya, melaporkan kehilangan mobilnya ke polisi karena dicuri, lalu hubungan Adrian dan Laura berpisah di sini dan berjanji tidak akan bertemu lagi. Kehidupan Adrian kembali normal. Ia menemui rapat perusahaannya dan Adrian kini kembali ke rumah. Semua berjalan lancar. Muncullah berita di TV tentang hilangnya Daniel. Sejak itu, Adrian kini dihantui oleh kesalahannya sendiri. Disculpe. Adelante. Telepon tersebut berasal dari jaksa kalau saksi baru kini akan tiba dan waktu persidangan menipis. Hakim ingin kesaksian Adrian secepatnya. Adrian pun menelpon Felix, pengacara pribadi Adrian. Felix berbicara dengan Virgin.
Felix mempercayakan Virgin untuk mengurus kasus Adrian. Setelah itu, cerita Adrian masa lalu pun dilanjutkan. Saat sedang rapat, Adrian dipanggil oleh polisi yang datang untuk meminta keterangan soal kehilangan Daniel. Polisi bilang kalau Thomas membawa seorang perempuan di tempat kejadian Laura mogok dan tempat itu tidak jauh dari rumah Daniel. Lalu polisi memberikan sebuah sketsa wajah Laura. Polisi bilang kalau Thomas memberikan nomor plat mobil BMW milik Adrian kepada polisi. Ketika dicek, muncullah nama Adrian. Adrian memasang wajah yang bingung dan sekaligus gugup. Lalu Felix yang berbicara sebagai penasihat hukum. Felix bilang kalau saat kejadian Daniel hilang, Adrian berada di Paris dan mobil Adrian juga sudah dilaporkan hilang. Felix menegaskan kalau dugaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Adrian. Petunjuk ini masih meragukan. Setelah selesai, Adrian dan Felix pergi. Di luar, Felix dan Adrian ngobrol. Felix bertanya kenapa Adrian begitu gugup, dan akhirnya Adrian jujur kalau ia sebenarnya tidak berada di Paris pada saat itu. Lalu Adrian meminta Felix untuk mengurus alibi agar Adrian bisa berada di Paris pada saat kejadian Daniel menghilang, dan juga Adrian meminta Felix agar polisi tidak mengejarnya. Langkah Adrian pun buntu. Setelah dia dipanggil polisi, Adrian menelpon Laura menggunakan telepon umum. Setelah itu ia pergi berlibur bersama keluarganya di bar tempat ia singgah. Ada kabar berita terbaru tentang hilangnya Daniel. Daniel diduga kabur karena telah mencuri uang. Hal ini diketahui karena ada aliran dana masuk sebesar 50.000 euro ke rekeningnya. Adrian pun bertemu dengan Laura. Penampilan Laura kini berbeda. Ternyata Laura yang melakukan fitnah kepada Daniel, dan Laura mengambil dompet Daniel pada saat itu. Laura lah yang mengirimkan dana ke rekening bank milik Daniel. Laura melakukan itu melalui akses yang dimiliki oleh Bruno karena Bruno bekerja di bank. Adrian sadar apa yang dilakukan ini sudah berlebihan, tapi Laura adalah orang yang licik. Dia akan berusaha apapun dilakukan demi bisa lepas dari masalah ini. Kini perusahaan Adrian membuat kesepakatan dengan Global Media Tech Asia. Adrian mendapatkan spotlight, semua mengabarkan kesuksesan Adrian. Dari sinilah titik di mana Adrian dikenal sebagai pengusaha terbaik. Saat sedang merayakan keberhasilannya, Adrian dipanggil. Ada seorang reporter yang ingin mewawancarainya. Saat itu, ia bertemu dengan reporter dan itu adalah Thomas. Thomas langsung bertanya soal Daniel anaknya. Thomas hanya ingin tahu keberadaan anaknya. Ketika Adrian berada di kantor polisi, Thomas dan Elvira berada di sana. Thomas memberikan kesaksian kepada polisi kalau Laura tidak pergi sendirian. Hal ini diketahui ketika Laura hendak pergi, ia menyesuaikan kursi pengemudi. Namun polisi tidak bisa meyakinkan itu. Ketika Thomas meminjam korek api dan Adrian memberikan korek kepada Thomas, korek itu adalah korek yang sama ketika Thomas menemukannya di mobil Adrian. Namun Thomas tidak bisa melawan Adrian karena Felix sudah berhasil membuat laporan kalau Adrian berada di Paris pada saat kejadian Daniel menghilang. Ketika berita kalau Daniel mencuri uang didengar oleh Elvira, Elvira langsung jatuh sakit. Thomas terus berjuang dan kini petunjuk satu-satunya yang bisa dicari adalah Adrian. Thomas melakukan penyamaran dan membuat ID palsu untuk bisa sampai di sini. Adrian hanya menyimak dan Adrian tidak mengakui, hanya bisa berkata tidak tahu apa-apa. Lalu penjaga sadar kalau ada penyusup. Thomas pun dibawa keluar. Setelah kejadian itu, Thomas menghilang dan tidak diketahui kabarnya. Kini, semua teka-teki sudah hampir bisa diselesaikan. Rentetan kejadian sudah diceritakan yang sebenarnya. Sisa satu-satunya yang belum bisa dijelaskan adalah seseorang yang mengirim SMS melalui ponsel Laura. Lalu Adrian menceritakan supir yang pertama kali yang melihat mereka. Kita sebut saja Johnny. Sebelum Adrian pergi ke hotel bersama Laura, Adrian mendapatkan sebuah amplop. Tertulis pengirimnya adalah Daniel Garrido. Adrian membukanya. Amplop itu berisi foto dan satu alat pemutar rekaman. Foto tersebut adalah di mana lokasi Adrian membuang mayat Daniel. Dalam rekaman yang Daniel dengar, rekaman tersebut berisikan ancaman. Pelaku meminta uang 10.000 euro jika tidak dia akan membongkar lokasi mayat Daniel. Adrian yakin ini adalah Johnny. Johnny menyuruh Adrian pergi ke suatu tempat. Di parkiran, ia sudah janjian dengan Laura. Mereka disuruh Johnny menunggu tepat hingga jam 5 sore di sana. Virgin menyangkal cerita ini karena cerita ini tidak masuk akal. Namun, cerita ini diperjelas kembali ketika Adrian membuang mayat Daniel. Terdengar suara dahan pohon terinjak. Adrian meyakinkan kembali, bisa saja Johnny bersembunyi
bersembunyi ketika Laura dan Adrian menyembunyikan mayat Daniel. Virgin tetap tidak percaya pada cerita ini karena ini tidak bisa dibuktikan. Pembunuhan ini terjadi karena uang, tapi uang yang diminta tidak diambil, malah diambur-hamburkan. Dan bagaimana cara pembunuh ini bisa masuk ke hotel lalu menghilang begitu saja? Adrian tidak bisa berkata-kata. Cerita pun dilanjutkan. Jam 5 pun tiba, telepon umum di parkiran berbunyi. Laura yang mengangkat telepon itu. Instruksi selanjutnya, Johnny menyuruh membuang handphone di tempat sampah dan pergi ke stasiun. Tibalah mereka di tempat tujuan. Laura pergi ke resepsionis bertanya soal kamar ruangan 715. Hotel tersebut sudah terpesan dengan atas nama Adrian Doria. Laura pergi ke kamar sendirian untuk mengecek. Setelah aman, Adrian menyusul. Saat mereka menunggu instruksi baru, handphone Adrian berbunyi. Ada pesan dari handphone Laura. Mereka sadar ini jebakan, namun terlambat. Adrian sudah dihajar dan Laura pun ikut dihajar. Lalu, pelakunya adalah Thomas. Tapi itu cuma dugaan Virgin. Pelaku sebenarnya belum diketahui. Namun, Virgin yakin pelakunya adalah Thomas karena dia adalah orang yang kuat untuk dijadikan tersangka pembunuhan Laura. Namun konsekuensinya adalah Adrian harus mengakui kalau yang membunuh Daniel adalah dirinya. Dan pada saat ini semua orang percaya kalau pembunuh Laura adalah Adrian. Semua orang meninggalkan Adrian. Felix yang menebus Adrian di penjara dan Felix meminta Virgin menyelesaikan kasus ini. Felix merekomendasikan Virgin karena Virgin adalah orang pintar. Lalu Virgin memberikan berkas berisi foto-foto. Berkas ini bisa saja merubah perspektif kebenaran dari seseorang. Salah satu foto koran, Adrian melihat Elvira. Lalu Adrian berkata, bukan sebuah kebetulan kalau Thomas memilih hotel yang terpencil. Virgin meyakinkan kalau semua jebakan ini adalah buatan Thomas karena dengan cara ini Thomas bisa memancing Adrian biar bisa keluar dengan tidak sadar kalau Adrian dan Laura sedang menyerahkan diri. Dan Thomas melakukan pembunuhan ini dibantu oleh Elvira yang bekerja di hotel tersebut. Dan penjelasan ini masuk akal karena dengan cara inilah Thomas bisa kabur dan masuk dengan bebas tanpa menghilangkan jejak. Dari kamar itulah Thomas bisa mengirim SMS menggunakan handphone Laura. Dengan cara ini Thomas menghancurkan hidup Adrian melalui bantuan Elvira. Lalu panggilan telepon muncul dan Virgin mengatakan kalau saksi baru itu adalah Johnny. Kini keadaan kacau. Virgin berpikir cepat bagaimana bisa membela Adrian. Lalu Virgin membuat lagi skenario untuk meyakinkan jaksa kalau Adrian bukan pelaku pembunuhan Laura. Kalau pelaku pembunuhan Daniel sebenarnya adalah Laura dan Adrian hanya membantu Laura untuk menghilangkan mayat Daniel. Dan Virgin memberikan sebuah peta. Virgin meminta Adrian untuk menunjukkan di mana lokasi mayat Daniel karena rencana Virgin tidak akan bisa meyakinkan jaksa kalau tidak ada bukti mayat Daniel. Namun Adrian berpikir kalau rencana itu masihlah kurang bisa meyakinkan jaksa karena Johnny melihat Laura dan Daniel. Kini Felix sedang mencari Johnny untuk disuap dan tiba-tiba Virgin berkata kalau jaksa sebenarnya tidak memiliki saksi baru yaitu Johnny. Itu semua adalah karangan Virgin. Virgin berbohong untuk memancing Adrian berkata jujur. Lalu alasan Adrian kenapa tidak berkata jujur dari awal karena Adrian ingin tahu reaksi Virgin ketika tahu kalau pelakunya adalah Thomas. Adrian juga mengaku kalau ia sudah mengetahui pelakunya adalah Thomas. Pada saat penangkapan, Adrian melihat Elvira di lokasi dan lokasi ditenggelamkan Daniel pun diberikan. Adrian lalu berkata fakta baru kalau sebenarnya Daniel pada saat itu masih hidup karena Laura menyatakan kalau Daniel sudah tewas. Adrian tidak bisa membatalkan niatnya karena Daniel sudah dianggap mati. Virgin mendengar itu, ia merasa dipermainkan oleh Adrian. Virgin langsung berubah dan mengancam Adrian akan melaporkannya. Tapi Adrian mengamuk dan mengancam Virgin untuk membelanya. Demi profesional pekerjaan, Virgin menjaga rekor 30 tahun tidak pernah kalah dalam persidangan. Kini semua akan dikendalikan oleh Virgin. Virgin meminta Adrian untuk tidak ada celah dalam cerita yang akan dijelaskan di persidangan dan tidak lagi berbohong. Lalu Virgin kembali membuat skenario. Mungkin kejadian sebenarnya adalah keterbalikan dari apa yang diceritakan oleh Adrian selama ini. Yang membuat Daniel difitnah sebagai pencuri adalah perbuatan Adrian. Dan yang mengambil dompet juga sebenarnya Adrian, bukanlah Laura. Lalu Adrian menyuruh Felix untuk melakukan fitnah itu. Dan yang membuat rencana membuang mayat Daniel juga adalah Adrian, bukan Laura. Virgin membawa berkas medis yang menyatakan kalau Laura mengalami serangan
panik yang parah dan Adrian masih saja tetap mengelak, berkata kalau Laura orang yang licik bisa kena trauma. Virgin menyadari hal yang janggal. Jika benar Laura adalah otak di balik semua ini, kenapa Adrian tidak menyelamatkan Daniel, malah dengan sengaja menenggelamkan Daniel? Laura menanggung rasa bersalah sehingga semua rambutnya rontok. Laura yang sadar pelakunya salah, Laura menceritakan kejadian sebenarnya kepada Elvira dan Thomas. Lalu Laura merencanakan untuk melakukan pertemuan di sebuah hotel terpencil. Memesan hotel dengan nama Adrian, Laura yang sampai duluan menelpon Adrian menggunakan telepon umum di hotel, mengatakan kalau Johnny mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan Adrian membawa uang untuk pergi ke hotel. Lalu Laura mengatur waktu pengiriman SMS untuk dikirim otomatis sebagai perlindungan, karena Laura tahu kalau Adrian tidak akan mengaku karena yang ia pedulikan adalah dirinya sendiri. Adrian sampai di hotel, SMS pun masuk, dan dari situlah Adrian masuk jebakan yang dibuat oleh Laura. Lalu Laura bilang menyuruh Adrian memberikan uang itu kepada Elvira dan Thomas sebagai ganti rugi, dan Adrian harus menunjukkan lokasi mayat Daniel lalu menyerahkan diri. Adrian yang sudah gelap mata dan tidak ada jalan keluar memukul Laura hingga tewas. Dari SMS Laura lah Adrian berpikir untuk memulai membuat cerita yang berbelit-belit, dan sebenarnya Adrian tidak dipukul melainkan ulahnya sendiri. Adrian mendengar cerita dari Virgin itu sedikit panik dan mengelak. Lalu Adrian membela diri dan berkata, kenapa Thomas dan Elvira tidak lapor polisi ketika sudah tahu kejadian sebenarnya? Virgin berkata, karena Elvira dan Thomas tahu kalau Adrian tidak akan memberikan lokasi mayat Daniel. Dengan itu, kasus pembunuhan tidak bisa dibuktikan. Virgin bilang Adrian akan melakukan apapun untuk bebas, termasuk menfitnah Thomas sebagai pelaku pembunuhan Laura. Dan Virgin menunjuk apartemen sebelah menyuruh Adrian memperhatikannya. Orang yang Adrian kira itu adalah Daniel, ia adalah Thomas. Setelah kejadian Laura tewas, Elvira dan Thomas berada di hotel. Kini, Thomas tidak bisa mengandalkan hukum peradilan dan memilih Thomas melakukannya sendiri. Thomas terus mengikuti gerak-gerik Adrian. Thomas berhasil melacak semua koneksi Adrian. Tentu, Thomas tahu soal Virgin. Virgin ini begitu mengetahui soal Thomas, seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau Virgin adalah pengacara pintar dan hebat. Adrian meskipun sudah dijelaskan terus-terusan oleh Virgin, dia masih tetap mengelak mengatakan pelaku pembunuh Laura adalah Thomas. Adrian yakin karena dari foto koran kalau di situ ada Elvira, tapi ternyata foto itu adalah editan, bisa dilihat dari pantulan cermin. Lalu Virgin untuk terakhir kalinya bilang jika ingin dibela olehnya, berkatalah jujur, jangan lagi ada yang ditutupi. Dan Adrian pun mengakui kalau pelaku pembunuh Laura adalah dirinya sendiri. Cerita yang dibuat oleh Virgin itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Ada pesan suara dari Felix berkata kalau keajaiban datang. Felix menemukan Johnny. Felix tidak bisa menghubungi Adrian karena handphonenya mati. Lalu Virgin pun keluar. Felix menelpon Adrian mengatakan kalau Johnny sudah berhasil disuap dan ia tidak akan berkata kalau dia melihat Adrian. Lalu tiba-tiba telepon mereka terganggu dan pulpen yang di kantongnya Adrian adalah pulpen milik Virgin. Adrian mengecek semua berkas yang Virgin bawa. Semuanya adalah berkas kosong dan alasan handphone Adrian mati itu adalah ulah Virgin. Ketika Adrian membuka pulpen, ternyata pulpen itu adalah penyadap suara. Thomas yang berada di seberang merekam semua percakapan Adrian. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Virgin adalah Elvira yang menyamar menjadi Virgin untuk membongkar kasus hilangnya Daniel. Ketika semua sudah terbongkar dan cerita sebenarnya sudah terungkap, Thomas menelpon polisi. Lalu seseorang datang ke apartemen Adrian dan itu adalah Soy Virginia Goodman. Film pun tamat. Oke penonton, bagaimana filmnya? Sangat-sangat tidak bisa ditebak endingnya bukan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau suka tolong tinggalkan like juga subscribe. Dan gua Angga pamit, terima kasih.